Left a star glowing in your eyes when I'm not aware. But only if you listen to me, come inside of my heart. If you look into my chest, look at this heart for me, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai ketahanan nasional. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Fadila Zahra Maulani dengan NIM A22122017. Ada Niputu Pande Arsani dengan NIM A22122117. Ada Siti Hairani dengan NIM A22122135. Dan berikutnya ada saya sendiri, Wahyu Indah Septiani dengan NIM A21222041. Kemudian ada Sekar Dian Larasati dengan NIM A22122045. Selanjutnya Moh Kurniawan dengan NIM A22122093. Dan yang terakhir ada Zarwa Mualifah dengan NIM A22122069. Pengertian ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional bukan hanya ketahanan nasional semata, tapi konsep ketahanan berlapis atau ketahanan berlapis yang dimulai dari ketahanan individu, ketahanan keluarga, ketahanan daerah, ketahanan regional, serta ketahanan nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketahanan nasional adalah usaha setiap bangsa atau negara untuk mempertahankan integritas, serta kelangsungan hidup bernegara untuk menghadapi segala ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Singkat ketahanan nasional. Sejarah singkat ketahanan nasional. Dalam ketahanan nasional Indonesia ada 3 konsepsi, yakni konsepsi tahun 1968, tahun 1969, dan tahun 1972. Menurut konsepsi tahun 1968 dan 1969, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan. Sedangkan pada konsepsi tahun 1972, ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan. Pada tahun-tahun berikutnya, konsepsi ketahanan nasional dimasukkan ke dalam garis besar haluan negara atau yang disebut GBHN, yang dimulai GBHN tahun 1973 sampai dengan tahun 1998. Asas-asas ketahanan nasional. Asas-asas ketahanan nasional. Asas-asas ketahanan nasional ini terdiri dari 3 asas. Yang pertama adalah asas kesejahteraan dan keamanan. Yang kedua adalah asas komprehensif, dan yang ketiga adalah asas kekeluargaan. Nah, yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan ini merupakan asas yang wajib dipenuhi oleh seluruh masyarakat, kelompok, ataupun individu. Yang kedua ada asas komprehensif. Asas komprehensif ini merupakan asas yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Nah, aspek kehidupan tersebut terdiri dari persatuan dan perpaduan antara serasi, selaras, dan seimbang. Yang ketiga ada asas kekeluargaan. Nah, asas kekeluargaan ini merupakan asas yang bersifat keadilan, gotong royong, kesamaan, kebersamaan, dan tanggung jawab antara individu, kelompok, masyarakat, berbangsa, ataupun bernegara. Kedudukan ketahanan nasional. Kedudukan ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang keyakinannya dipercayai oleh seluruh bangsa Indonesia, serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual, didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan konseptual dalam paradigma ketahanan nasional. Fungsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama adalah sebagai daya tangkal untuk menangkal
Artinya, ketahanan nasional berfungsi sebagai penangkal dari segala macam ancaman, integritas, dan identitas untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah ketahanan nasional sebagai pengarah. Artinya, ketahanan nasional berfungsi untuk mengarahkan potensi yang dimiliki bangsa Indonesia dalam bidang politik, sosial, budaya, serta ekonomi dalam keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Ketiga adalah pengarah dalam penyatuan pola pikir serta pola tindak secara intersektor dan multidisipliner. Hal ini dapat dicapai lewat kebijakan pemerintah dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengaruh aspek ketahanan nasional pada kehidupan bernegara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh aspek ketahanan nasional pada kehidupan bernegara. Pertama, pengaruh aspek ideologi merupakan kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan. Kedua, pengaruh aspek politik didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang dapat menyerap dan mendorong aspirasi masyarakat. Ketiga, pengaruh aspek ekonomi merupakan usaha setiap warga negara dalam menjalankan roda perekonomian. Keempat, pengaruh aspek sosial budaya dapat tercermin dalam kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional. Kelima, pengaruh aspek hankam tercermin dari kesadaran bela negara rakyat, yaitu kemampuan memelihara stabilitas, pertahanan dan keamanan negara. Hubungan bela negara dan ketahanan nasional. Hubungan bela negara dan ketahanan nasional. Bela negara merupakan perwujudan keluarga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Kesertaan warga negara dalam menanggulangi ancaman merupakan hakikat ketahanan nasional yang dapat dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Bela negara ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bela negara fisik, merupakan bela negara yang dapat dilakukan dengan menjadi anggota TNI dan melakukan pelatihan dasar kepemimpinan. Yang kedua yaitu bela negara non-fisik, merupakan bela negara yang dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Kesimpulan. Dari penjelasan materi tadi, kami dapat menyimpulkan bahwa ketahanan nasional suatu negara hanya dapat terwujud apabila negara atau bangsa itu dapat memiliki ketahanan nasional itu sendiri, yang meliputi seluruh aspek dalam kehidupan bernegara dan dapat diwujudkan dengan upaya bela negara yang dilakukan secara fisik maupun non-fisik. Sekian penjelasan materi ketahanan nasional dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.